Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di sini. Cerita kali ini berasal dari Thread Abstrakin. Dia menceritakan tentang adik kandungnya yang bernama Andin. Andin sempat menjadi target tumbal dari seorang ibu di sebuah kampung, yang kemudian Andin menyebutnya sebagai kampung tumbal. Bahkan nih, menurut pengakuan si Andin sendiri masih sering dihubungi oleh ibu tersebut sampai terakhir kalinya orang yang hendak menumbalkan dirinya masih menghubunginya. Padahal pada saat itu Andin itu sempat ingin mati, Bekas luka dari cengkraman makhluk kirimannya ibu itu pun masih dirasakan oleh Andin dan berbekas sampai sekarang. Lalu bagaimana asal muasalnya Andin sampai menjadi target tumbal di kampung tersebut? Ikuti terus videonya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2017. Pada saat itu Andin masih kelas 1 SMA. Tepatnya di salah satu kota besar di daerah Jawa Tengah, Suatu hari sekolah Andin mengadakan acara wajib live-in ke sebuah desa di daerah Jawa Tengah, Tapi daerah itu ya daerah pinggiran desa. Jadi buat yang belum tahu apa itu live-in dalam program sekolahnya Andin, ialah sebuah kegiatan di mana mereka harus tinggal bersama orang tua asuh di daerah atau desa tersebut, Esensinya agar siswa dapat hidup bermasyarakat di pedesaan dengan kondisi yang terbatas. Ya semacam KKN ala anak kuliahan gitulah. Cuma memang menurut Andin sendiri, acara live-in ini tidak semua sekolah itu mengadakan. Dan tentunya buat kalian yang familiar dengan kata live-in ini, mohon untuk keep sampai di kamu. Jangan disebarluaskan cerita ini karena ini sudah menjurus pada suatu nama sekolah. Singkat cerita, Andin dan teman-teman satu angkatannya itu pergi ke desa tersebut menggunakan sebuah bus. Ya jelas saja bus yang sudah disewa oleh pihak sekolah, Ya jaraknya menurut Andin itu hanya sekitar 1 jam lah. Sampailah mereka di sebuah desa yang penduduknya rata-rata itu menjadi TKI, Ya daerahnya sih memang nggak terlalu pelosok banget sih, Cuma memang menurut Andin masih banyak nih pohon-pohon yang rimbun, kebun-kebun yang luas itu yang mirip pelosok desa. Setiap rumah itu punya jatah 2 orang anak asuh. Nah kebetulan Andin beserta temannya yang bernama Maya ini dalam satu orang tua asuh. Orang tua asuh mereka itu bernama Bu Asi. Dan for your info nih, bahwa Andin ini adalah anak IPS. Nah, sementara Maya adalah anak IPA. Cuma mereka memang udah bestian lama deh nih ceritanya. Makanya mereka berdua putuskan untuk satu atap dalam satu orang ibu asuh. Biar barengan gitu rerumpiannya mungkin ya. Bu Asi adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki 2 orang putra yang sedang bekerja di luar kota, Jadi ya keseharian Bu Asi ini ya tinggal sendirian, Untungnya Bu Asi buka warung di depan rumahnya, ya semacam orang kecil gitulah. Jadi hal itu menurut Bu Asi memberikannya kegiatan. Nggak sepi-sepi banget gitu. Rumah Bu Asi sendiri punya kamar kosong yang kasurnya itu tipis, masih pakai lampu bohlam, belum pakai lampu TL atau LED lah. Kamar mandinya sendiri malah nggak ada lampu katanya. Sementara belakang dan samping rumahnya itu adalah kebun. Malam pertama setelah makan bareng dengan Bu Asi, mereka mendapatkan pesan dari Bu Asi nih, Katanya kalau di kampung tersebut, jika membawa uang harus digulung dengan karet. Biar aman, biar nggak dicuri katanya. Dan siapa yang mencuri? Bukannya maling, melainkan tuyul. Andin memang polos, Dia tidak kenal apa itu tuyul. Sementara Maya pasti sudah tahu. Tapi akhirnya Bu Asi menjelaskan. Kata Bu Asi, di kampungnya itu rata-rata orangnya memiliki piaraan tak kasat mata. Artinya penduduk di sana itu rata-rata menjalani pesugihan. Ya semacam tuyul, genderuwo, pocong, bahkan juga ada macan putih. Dan hanya sebagian kecil yang tidak menggunakan hal-hal seperti itu, termasuk Bu Asi katanya. Bu Asi juga menambahkan kalau di kampung itu biarpun pada rajin sholat orang-orangnya tidak pernah meninggalkan apa yang disebut dengan musyrik. Dan tiba-tiba Bu Asi ngomongnya berbisik-bisik dengan mereka, Katanya, kepala kampung desa itu yang bernama Pak Rakto
Belum 40 hari ini istrinya meninggal di depan warungnya Bu Asih. Sayangnya waktu kejadian, kata Bu Asih itu sedang menginap di rumah temannya selama 3 hari. Jadi dia tidak melihat kejadiannya secara langsung. Dan menurut info dari para tetangga atau para saksi mata mengatakan bahwa kematiannya beliau itu tidak wajar. Istri Pak Prapto ini mati terlindas truk saat pulang dari pengajian di kampung sebelah. Ya memang di sana itu banyak truk yang lalu lalang sih Bu, karena kan memang untuk mengangkut kelapa sawit dari perkebunan menuju kota kan. Cuma anehnya menurut pengakuan para saksi dan warga kampung, Bu Prapto ini matinya di tengah jalan. Ya yang jelas truknya sendiri tidak ditemukan alias kabur. Lagi-lagi nih Bu Asih ngomong semakin bisik-bisik kepada Andin dan Maya. Katanya istri Pak Prapto itu sudah menjadi tumbal suaminya. Sebab kenapa rumornya seperti itu? Sebab kematian istri Pak Prapto berbarengan itu dengan pemilihan kepala desa. Dan mau tahu siapa yang terpilih? Yang jelas Pak Prapto. Ya, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa tersebut. Dan yang jadi pertanyaan adalah kenapa Pak Prapto ini terpilih padahal warga desa tidak menyukai Pak Prapto, kata Bu Asih. Bu Asih juga cerita kepada Andin dan Maya, katanya dia pernah diteror oleh tiaraannya Pak Prapto. 3 hari setelah kematian Bu Prapto, pintu rumah Bu Asih katanya ada yang mengetuk-ngetuk. Dan lebih ekstrimnya lagi sambil manggil-manggil, Bu Asih, Bu Asih. Begitu Bu, itu adalah suaranya Bu Prapto. Ketika Bu Asih mengintip dari jendela, dia melihat wajah Bu Prapto sudah hancur berdiri di depan pintu rumahnya. Dan dilalanya hantu Bu Prapto itu melihat Bu Asih yang mengintip di jendela sambil berkata, "Mbak, tolong aku Mbak." Sebenarnya Bu Asih sendiri sudah tidak heran sih Bu dengan fenomena seperti itu. Ya semacam udah biasa lah di kampung itu. Soalnya setiap ada kecelakaan di depan warungnya pasti ada kejadian orang mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Bahkan kadangkala ketika Bu Asih memberanikan diri membuka, tidak ada siapapun. Mulai dari seorang anak yang kakinya putus, perempuan yang mukanya hancur, macem-macem dewa yang meneror rumah Bu Asih. Ya akhirnya Andin dan Maya mendengarlah kisah-kisah yang diceritakan oleh Bu Asih tentang kampung tersebut. Hingga akhirnya ketika waktu tidur, Maya dan Andin ini dipesan oleh Bu Asih, kalau seandainya mendengar sesuatu di luar memanggil-manggil atau mengetuk-ketuk pintu kamar mereka, jangan dihiraukan. Begitu pesan Bu Asih. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi, Andin sendiri masih scroll handphonenya Bu. Sementara Maya mencoba untuk memejamkan matanya walau memang agak susah. Dan mau tahu Bu, apa yang dipesan oleh Bu Asih? Kejadian mereka mendengar suara orang kesakitan. Andin sendiri menduga itu adalah suara Bu Asih, tapi Maya mengatakan bukan, itu bukan suara Bu Asih. Dan karena penasaran, Andin membuka pintu, melanggar apa yang dikatakan oleh Bu Asih. Samar-samar Andin melihat ada seseorang yang sedang berjongkok di depan pintu kamarnya, dan orang tersebut menghadap belakang. Dia sedang menangis karena Andin ingin meyakinkan bila itu adalah Bu Asih, maka dia memanggilnya, "Bu Asih, Bu Asih." Dan ketika orang itu mengangkat kepalanya, tergambarlah sosok wajah orang keriput hitam dengan gelegang di kedua matanya. Sosok itu tersenyum menyeringai dengan gigi-gigi putih dan tajam. Dengan spontan, Andin langsung membanting pintu. Dan itu merupakan pemandangan pertama yang Andin tidak bisa lupakan sampai sekarang, Bo. Ya karena memang Andin tidak pernah mengalami hal-hal horor seperti itu. Dan itu adalah fenomena perdananya. Ya spontan aja mereka berdua akhirnya nangis takutan. Lebih-lebih nih, sosok itu terus menggedor-gedor pintu kamar mereka. Hingga akhirnya pintu kamar mereka berhasil terbuka.
Dan, "Ada apa, Dek? Kenapa kalian nangis?" Itu Bu Asih. Mereka bingung, namun Bu Asih menjelaskan. Katanya dia mendengar Maya dan Andin ini menangis di kamar. Bu Asih merasa khawatir. Ketika Bu Asih mengetuk-ngetuk pintu mereka, katanya mereka tidak membukakan pintu. Ya, akhirnya Bu Asih harus menggedor dan menendangnya hingga pintu itu akhirnya terdobrak dan terbuka. Kemudian Bu Asih berkata, "Sudah, kalian tenang aja. Sudah ibu usir makhluk itu. Itu piaraannya orang sini. Kurang ajar, siapa itu yang berani-berani kirim peliharaannya kemari?" Begitu kata Bu Asih. Namun Maya yang memang sedikit agak shock bilang, "Bu, saya mau pulang, Bu. Saya mau pulang, saya takut." Andin melihat wajah Bu Asih ya sedikit agak kasihan, Bu. Andin tahulah apa yang dirasakan oleh Bu Asih. Pastinya Bu Asih takut disalahin sama keluarga mereka. Dan Andin juga sadar kok kalau ini memang bukan kesalahannya Bu Asih. "Udah Mai, di sini dulu aja, cuman 4 hari kok." Begitu kata Andin. "Ini baru hari pertama loh, Din. Gimana sampai hari-hari kesananya? Jadi apa kita?" "Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok." Ya, Andin berusaha menenangkan Maya yang kala itu terlihat syok. "Udah deh, kalian semua istirahat aja. Ibu akan jaga di depan pintu kamar kalian." Begitu kata Bu Asih. Akhirnya mereka tidur malam itu. Ya mungkin karena sudah terlalu lelah dan ngantuk kali ya, sehingga mereka tidak mendengar apapun, Bu. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melewati hari-hari kedepannya di program live-in itu? Hari pertama aja udah jelas disaksikan oleh mereka seperti itu. Akankah Maya, Andin, dan anak-anak lainnya itu akan selamat dari kampung tersebut? Penasaran dengan kelanjutan mereka? Kita ikuti di hari keduanya, Bu. Jangan lupa like video ini. Besoknya mereka bergabung dengan para penduduk untuk melakukan bersih-bersih kampung, Bu. Andin dan anak IPS lainnya kebetulan mendapatkan tugas untuk bersih-bersih di bagian depan halaman kantor kepala desa. Sementara Maya dan anak-anak IPA lainnya membersihkan di tempat lain. Ternyata, Bu, cerita horor yang dialami sama Andin dan Maya dialami juga sama anak-anak yang lain. Mereka juga punya cerita masing-masing dari tempat orang tua asuh mereka. Salah satunya bernama Dinar. Dinar bilang kalau pada malam itu dia sedang duduk di beranda rumah bersama temannya nih. Tiba-tiba mereka mencium bau bunga. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar suara cekikikan dari atas genting. Suara itu semakin lama menjadi semakin suara tawa hingga akhirnya lengkingan, Bu. Hal itu jelas membuat Dinar dan temannya begitu takut dan buru-buru mereka masuk kamar. Belum juga selesai Dinar menceritakan tentang malam itu di rumah orang tua asuhnya, tiba-tiba sebuah kelapa terjatuh dari atas gedung kantor desa. Namun hal yang tidak masuk akal adalah di mana ada pohon kelapa, sementara di tempat kantor kepala desa tidak ada pohon kelapa satu pun yang tumbuh di area tersebut. Dan kejadian itu jelas membuat mereka buru-buru kembali pulang ke rumah orang tua asuh mereka masing-masing. Sekitar jam 17.00 atau sekitar jam 5 sore terdengarlah woro-woro atau pengumuman dari toa masjid, Bu. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin bin Parjo. Dan Andin langsung terdiam. Andin masih ingat siapa Bapak Parmin itu, karena siang tadi di kantor kepala desa mereka masih sempat bertemu, Bu. Pak Parmin sendiri adalah tukang kebun dari kantor kepala desa tersebut. Umurnya ya kisaran 40 tahunan. Tidak berapa lama Bu Asih pamit kepada Andin dan Maya untuk melayat katanya. Hingga akhirnya maghrib tiba. Setelah mereka sholat maghrib, Maya ini izin sama Andin untuk main ke rumah temannya, Bu. Andin mulai panik nih, gimana enggak kejadian semalam sebelumnya dan tadi siang itu merupakan kejadian yang bikin dia takut. Sekarang ini malah mau ditinggal sendirian, dan ketakutan Andin terjadi. Ketika selesai sholat Isya, ada yang mengetuk-ketuk pintu rumah mereka. Tapi Andin berpikir positif, paling itu Bu Asih yang pulang melayat. Andin akhirnya membuka pintu.
Dan ketika Andin membuka pintu, tidak ada siapapun. Dia langsung buru-buru menutup pintu itu lagi. Baru juga beberapa langkah menjauhi pintu, tiba-tiba, "Assalamualaikum." Seseorang mengucapkan salam dan menutup pintu rumah. Andin begitu hafal dengan suara itu. Ya, itu suara Pak Prapto, kepala desa kampung itu. Ya, akhirnya Andin mencoba membuka pintu. Tapi ketika Andin membuka pintu, tidak ada siapapun. Padahal tadi jelas banget kalau Pak Prapto itu ketuk pintu dan salam. Nah, Andin semakin ketakutan. Dia buru-buru tuh ke ruangan TV. Dia nyalain TV kenceng-kenceng. Untungnya enggak lama, tiba-tiba Bu Asih pulang. Ya, Andin jadi sedikit lega sih. Tapi anehnya, Bu Asih itu pulang boro-boro menanyakan tentang di mana Maya. Menyapa dirinya saja tidak. Dia langsung menuju kamarnya. Kemudian Andin berpikir positif. Ya, kemungkinan Bu Asih lagi ada masalah kali. Dan bener aja. Tidak berapa lama terdengar suara Bu Asih menangis di kamarnya. Tiba-tiba HP Andin berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Maya. Maya mengatakan bila dia akan terlambat pulang. Kemudian Andin menjawab, "Oke, nggak apa-apa, Mai." Tetapi sebelum pesan Maya itu, ternyata ada pesan dari Bu Asih. Jaraknya sekitar 5 menit lah sebelum si Maya ini mengirimkan pesan kepada Andin. Ketika Andin membuka pesan dari Bu Asih, dengan jelas Bu Asih mengatakan bahwa malam itu dia tidak pulang. Loh, yang di kamar siapa? Dan tidak berapa lama setelah itu terdengarlah suara ketawa dan lengkingan dari kamar tersebut. Andin menjadi gemetar dan ketakutan. Lebih-lebih sosok yang kemarin ditemui oleh Andin di depan pintu yang sedang menjongkok itu keluar dari ruangan Bu Asih. Wajahnya hitam legam dengan mata yang merah sehingga membuat pandangan Andin menjadi gelap. Andin pingsan saat itu juga. Ketika Andin terbangun, dia sudah melihat banyak orang. Ada Maya, ada Bu Asih, ada Ustadz Ilham, dan beberapa temannya. Andin juga melihat dengan samar-samar Maya ini sedang menangis. Tidak berapa lama Maya bilang kepada Andin bahwa dia sudah menelpon papahnya untuk dijemput pulang. Dan Andin berkata dengan sedikit teriak dan tangisannya, "Dari awal aku udah yakin bahwa kampung ini adalah kampung tumbal. Semua keluarganya saling menumbalkan saudara dan keluarganya sendiri. Dan asal kamu tahu, Din, bahwa keluarga Bu Asih, anak-anaknya bukannya merantau keluar kota, melainkan meninggal karena ditumbal oleh Bu Asih. Ketika itu juga Bu Asih yang sedang berada di sana menjadi naik fitnah." Dia marah dengan mata melotot, kemudian berkata kepada Maya, "Kamu jangan asal sok bicara ya." "Udahlah Bu, Ibu jangan bersandiwara lagi. Saya sudah tahu semuanya bahwa anak Ibu itu meninggal karena ditumbal oleh bapaknya kan? Dan suami Ibu itu meninggal karena sudah tidak bisa memberikan tumbal kan?" Ya, Andin nggak percaya apa yang dikatakan oleh Maya. Dan tiba-tiba Bu Asih menampar Maya. "Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan di sini lagi. Saya tidak sudi melihat kamu." Itu yang dikatakan oleh Bu Asih. Malah saking murkanya kepada si Maya, Bu Asih sampai mendorong Maya ini sampai keluar rumah. Pak Ustadz Ilham sendiri ya menenangkan Bu Asih, mencoba menahan amarahnya Bu Asih. Sementara Maya yang sedang menangis ditemani oleh teman-temannya untuk membereskan baju-bajunya serta perlengkapannya yang berada di rumah Bu Asih. Dan masih dalam kondisi sadarnya si Andin, dia melihat Maya dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah Bu Asih. Andin sendiri masih merasa pusing dan entah mengapa dia merasa begitu lemas hingga akhirnya dia tidak sadar tertidur, dan entah karena apa dia lupa bila dia seharusnya juga harus pergi dari tempat itu. Besoknya ketika bangun, Andin melihat Bu Asih sudah tidur di samping kasurnya, Andin kemudian membangunkan Bu Asih. Kemudian Bu Asih terbangun lalu mengucapkan maaf kepada Andin. Maaf atas semua kejadian-kejadian yang terjadi di rumahnya. Dan disinilah Bu Asih bercerita bahwa apa yang dikatakan Maya itu benar.
Langsung tiba-tiba aja jantung Andin terasa ingin berhenti, Bu. Andin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Bu Asih membenarkan perkataannya dari Maya. Bu Asih hanya bilang bahwa benar, anak-anak mereka itu bukan merantau keluar kota, melainkan ditumbalkan oleh ayahnya atau suaminya Bu Asih. Sumpah, Andin merasa ngeri banget pada saat itu. Apalagi ketika dia melihat Bu Asih berdiri sambil mengusap air matanya dan tersenyum kepada Andin. Tenang, kamu anak baik kok, ibu tidak akan menyakiti kamu. Yang penting kamu nggak macam-macam sama ibu ya. Itulah yang dikatakan Bu Asih dengan mimik sedikit agak menyeramkan. Tapi nggak lama dia kemudian tersenyum normal kembali si Bu dan menyuruh Andin untuk mandi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Asih ya, Bu? Penasaran? Ikuti terus. Besoknya ketika acara apel pagi, teman Andin ini ada yang bercerita. Katanya bila malam itu Maya itu kesurupan dan demam. Tapi untungnya kedua orang tua Maya itu sudah menjemputnya. Akhirnya Maya dibawa pulang. Mendengar hal itu Andin menjadi kaget, kemudian sedikit membatin. Bu Asih. Malamnya Andin mutusin untuk menginap di rumah orang tua asuh temannya yaitu Mutia. Tidak pulang ke rumah Bu Asih. Tapi selepas maghrib, handphone dari Andin ini berbunyi. Ada pesan masuk dari Bu Asih. Dek, di mana? Ibu khawatir. Begitu pesan. Khawatir korban tumbalnya lari apa? Begitu batin Andin. Tapi sayangnya malam harinya Bu Asih, Pak Prapto dan Ustadz Ilham itu menjemput Andin di rumah orang tua asuhnya Mutia, Bu. Karena Bu Asih menunjukkan antipatinya dan sikap sedihnya serta bujukan dari Pak Prapto, ya akhirnya Andin kalah. Andin harus kembali ke rumah Bu Asih. Singkat cerita, malamnya Andin kembali bermimpi dengan sosok yang kemarin. Saking horornya mimpinya itu, dia sampai berteriak. Dan tiba-tiba Bu Asih datang dan memeluk Andin. Tiba-tiba Bu Asih mengatakan bila Andin ini katanya sedang diincar oleh seseorang. Dan seseorang itu sedang mengirimkan piaraannya untuk mengincar Andin. Dan tahu apa yang dikatakan Bu Asih, Bu? Ya, Bu Asih mengatakan bahwa piaraan itu adalah milik Pak Prapto. Andin yang tadinya benci dengan Bu Asih kembali menjadi simpatik. Simpatik karena Bu Asih seakan-akan menjadi pahlawan dirinya, membela dirinya, dan jelas saja untuk melindungi dirinya. Besok sorenya, Bu Asih ini menyiapkan sesaji dan meminta Andin untuk meneteskan darahnya ke sesaji tersebut, Bu. Dia mengatakan bahwa dia sedang melakukan pagar bagi diri Andin agar tidak menjadi incaran peliharaannya Pak Prapto. Andin ya nurut-nurut aja lagi. Kemudian dia menggoreskan sedikit jarinya hingga mengeluarkan darah dan darahnya itu mengucur ke dalam sesajian tersebut. Malam itu Bu Asih pamit kepada Andin bila dia harus melayat ke desa sebelah karena ada yang meninggal. Tapi Bu Asih bilang, karena ritual yang sudah dilakukan tadi sore, Andin tidak perlu khawatir sebab Andin sudah dipagari katanya. Namun tidak berapa lama Bu Asih pergi, tiba-tiba Maya mengirimkan pesan kepada Andin. Isi pesan itu adalah, malam ini puncaknya pertunjukan kamu di situ, Din. Awas, Bu Asih mengawasi kamu terus. Kamu harus hati-hati. Ya, Andin karena merasa sudah simpatik dengan Bu Asih, akhirnya membalas. Mengatakan bahwa, ngomong apa sih lo Mai? Gue nggak ngerti. Namun akhirnya Maya tidak membalas kembali. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah, Bu. Betapa terkejutnya Andin, ternyata yang dilihat adalah nenek-nenek keriput dengan wajah legam, mata merah yang sangat horor kemarin itu. Dan tanpa banyak bibu lagi, diiringi dengan tawanya, dia langsung mencekik Andin. Andin jadi tidak bisa bergerak dan sulit untuk bernapas. Dan dalam batin Andin, mungkin inilah akhir hidup aku. Tapi tiba-tiba, cukup, berhenti. Seseorang mengatakan dan berteriak kepada makhluk itu. Ya, dia adalah Pak Prapto.
kepala desa itu. Nenek itu kemudian melepaskan cekikannya dari Andin, tapi berganti menyerang Pak Prapto. Untungnya Pak Prapto tidak sendiri, Bu. Dia bersama Ustadz Ilham. Akhirnya mereka berdua saling memanjatkan doa bersama untuk mengusir si nenek-nenek jahat ini. Merasa terpojok dengan doa-doa dan panjatan-panjatan ayat dari Pak Prapto dan Ustadz Ilham, makhluk itu mundur dan mengejar Andin kembali, kemudian menangkap kaki Andin. Ya, Andin mencoba untuk melepaskan diri, namun sayangnya kuku-kukunya yang tajam sempat mencakar kaki Andin hingga terluka. Cakarannya itu begitu dalam, Bu, hingga akhirnya Andin pingsan. Setelah sadar, Andin mendapati ada banyak orang, diantaranya ada guru agama dan ada juga teman-temannya, serta ada Maya di sana. Tapi dilaannya, Andin melihat Maya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maya tergeletak lemas dengan luka di wajahnya. Hingga pada akhirnya terbongkar semua cerita. Nyata semua ini adalah ulah dari Bu Asih. Bu Asih dinyatakan buron atau pergi dari kampung itu. Padahal terakhir dia izin untuk melayat ke desa sebelah. Dan semua cerita dari Bu Asih adalah kebalikan dari fakta, Bu. Jadi ceritanya begini tuh. Dulu awalnya Bu Asih ini adalah seorang TKI. Suaminya itu seorang kepala desa. Namun ketika Bu Asih pulang dari luar negeri menjadi TKI, dia membawa 2 orang anak. Hasil dari hubungan gelapnya dengan orang luar negeri itu. Karena dia tidak diizinkan menjadi TKI lagi, kehidupan perekonomian mereka menjadi amat kritis. Kemudian terbersitlah di pikiran Bu Asih untuk melakukan pesugihan. Dan ternyata rumah yang ditempati oleh Andin dan Maya adalah rumah pesugihan. Rumah yang dijadikan ritual untuk menumbalkan seseorang. Makanya banyak cerita kejadian-kejadian meninggal tidak wajar di rumah Bu Asih maupun di depan warung rumah Bu Asih, Bu. Sebenarnya dari awal ini Bu Asih mengincar Maya, tapi karena ternyata setelah diteropong Maya memiliki benteng pertahanan yang kuat, banyak Andinlah yang menjadi target selanjutnya. Dan merebak juga rumor bahwa yang menghabiskan istri dari Pak Prapto adalah Bu Asih. Bahkan korban suami dan anaknya yang meninggal yaitu ulahnya Bu Asih. Sebenarnya Andin banget gregetan sama Bu Asih. Mau banget dia nuntut. Cuma mau gimana lagi, Bu Asih sudah menghilang seperti ditelan bumi. Dan segelintir warga juga menjelaskan kepada Andin, bila memang di kampung mereka itu ada banyak tuyul, tapi tuyul itu bukan piaraan dari warga kampung mereka, melainkan dari kampung sebelah mereka. Ketika tuyul tertangkap, tuyul tersebut lari ke kampung mereka. Makanya banyak orang menyangka di kampung mereka lah yang memelihara tuyul. Singkat cerita, semuanya sudah berlalu. Namun sayangnya, Bu Asih masih sesekali mengirimkan pesan kepada Andin. Pesan yang pertama mengatakan, "Andin di mana?" Pesan selanjutnya mengatakan, "Ibu kangen." Dan pesan selanjutnya hanya tertawa tidak jelas. Andin menjadi takut hingga akhirnya dia harus mengganti nomor, Bu. Andin sendiri merasa bersyukur bahwa dia masih hidup sampai saat ini. Walaupun memang ada bekas luka cakaran dari makhluk itu yang masih membekas di kakinya. Maya sendiri sudah dikabarkan pindah rumah, pindah sekolah, dan di luar kota. Sebenarnya Andin ini kangen sama Maya. Pengen banget dia tuh montek atau sekedar silaturahmi dengan si Maya. Cuma kabar yang terakhir didengar sama si Andin, Maya ini sudah berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya, Bu. Nah, Bu, bagaimana cerita penumbalan video kali ini? Like video ini bila kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Subscribe buat yang belum. Jangan lupa klik loncengnya agar ternotifikasi kalau ada pesan terbaru. Share juga video ini kalau dirasa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.